segala urusan agama itu harus kita layani. Nah, ini saya nyampaikan, kita ini hadir untuk melakukan pelayanan di bidang agama. Catat itu. Catat itu. Suatu hari saya ini baru jadi kepala kemenak. Gila saya berjalan, karena walaupun itu kampung saya tak pernah bertugas di situ, Pak. Karena tamat sanawiyah, saya sudah merantau. Kampung saya itu 6 jam lewat darat dari kota Jambi. Jalanlah saya ke daerah terpencil, ada orang meninggal. Mampir saya, karena tak enak kita nih, jalannya tuh agak sempit, agak macet lah dikit ya. Cuma di kampung, kenapa Pak meninggal? Pak, saya ada kopiah ya. Langsung ada tradisi orang tuh tahu, kasih duit dia potong di ember gitu. Lama saya nunggu Pak. Pak ini meninggalnya jam berapa nih Pak? Pagi Pak. Ini kok belum dimandikan Pak? Kita masih nunggu Pak Imam, masih ke pasar. Kata saya gulungan saya, baju saya buka, pakai sendal, ambil sendal di mobil, mandikan dia bilang. Menunggu orang, bisik-bisik, siapa lah bapak ini? Kayak rumah dia aja kan, mandikan dia. Mana anak-anaknya juga? Satu lah. Kita ini baca aja. Masa saya nak gosok-gosok mayat tuh, barisannya anaknya dapat kan? Oh pula kita. Kenal tak kita ini kan? Mandikan. Mulai dari nawaitunya, mandi 9-nya, syahadatnya, wuduknya, istinjanya segala macam. Menunggu aku kan. Apa kata bisik-bisik? Siapa tuh Bang? Itu kepala kemenak yang baru. Jangan gak mandi ke orang mati. Yang hidup tuh mandi. Takut pula. Jadi saya bilang kan orang ngomong Pak kali. Kami ini tak biasa Pak. Apa aku bilang? Mandi ke orang meninggal. Tak lawan ya Pak. Bapak mau gosok yang mana pun tak ada kan, geli, tak sakit, tidak. Nah, itulah, sampai saya panggil. Tak ada di KMA itu Pak, tugas KUA itu mandi mayat, itu tidak ada Pak. Di halaman berapapun, di pasal berapapun, di paragraf apapun, tak ada Pak. Cuman itu tugas kepala KUA Pak. Apa susah menghormati? Paling gampang. Sama dengan sholat. Saya sering ketemu Pak, saya ini orang lapangan. Kenapa nih belum sholat? Nunggu Pak Imam tak? Pak Imam mana? Belum datang dari tadi. Kayaknya kita juga Imam. Nah tugas kita penyuluh. Sekalian penyuluh ya. Bagaimana orang ini merasa beragama itu tidak memberatkan. Ini agama ini kita posisikan di agama ini hal paling penting, tapi tidak memberatkan. Nah, tugas Bapak penyuluh ini bagaimana meletakkan dalam otak masyarakat ini agama itu penting, tidak memberatkan, bahkan membantu kita. Jadi orang beragama itu dalam kondisi yang enjoy Pak, bahagia dia dengan agama. Jangan agama ini diposisikan dalam sulit dan orang menganggap agama ini sumber perdebatan. Memang benarlah Pak, kita ini kalau berdebat masalah agama
Itu bisa sampai jam 3 malam Pak. Berdebat masalah kunut. Kedua-duanya tak sholat subuh. Yang didebat dengan yang debat. Gara-gara kesiangan Pak. Jam 6:30 subuhnya pakai kunut pula. Ini penyuluh agama nih, tolong dijelaskan dengan masyarakatnya. Agama ini membantu kita. Apa yang kita harapkan dari Kementerian Agama ini, saya mau bahasa kelima jalan. Saya mau bilang sama Bapak, agama ini selayaknya kita ini jadikan dia ini penyemangat kita. Susah masyarakat sekarang Pak. Banyak ikan harga murah. Musim angin ikan itu tak ada Pak. Takut nak melaut. Jadi kedua musim ini dia susah Pak. Kita lah tambah-tambah pula Pak. Dia nak masuk masjid kita susah pula lagi. Ini neraka, bid'ah, khurafat, orang banyaknya. Tak ada satu pun yang masuk surga sekabupaten tu kan, kecuali dia kan. Wah, mantap betul. Jadi macam mana? Orang mau masuk masjid risau. Coba Bapak bayangkan teori. Karena nanti di masjid tu imam tu aja tak sepakat dengan imam tu dah. Ini pula, imam ini pula, aktif. Akhirnya tak Jumat dia. Bertengkar di masjid bukan untuk tempat bertengkar. Coba bayangkan logika kita di dalam agama. Orang azan 2 kali disalahkan Pak. Sementara yang tak dengar azan itu tak ada dimasalahkannya. Logika Pak. Saya sering bikin logika terbalik. Suatu hari saya ini bahan bagi, saya kasih bahan lah yang penyuluh. Suatu hari tetangga saya ini meninggal. Kami duduklah di bangku yang berisi 4 orang. Karena ada yang aliran lain, beda dengan kita. Tahu-tahu azanlah di masjid. Apa kata dia? Apa cepatnya azan? Masih kurang 2 menit. Pondok saya bilang, makanya beli jam yang mahal dikit lah bang. Jangan jam masjid abang salahkan, bilang kan menyalahkan orang terus bilang. Beli jamnya kayak gini dia bilang minimal 1 juta. Karena dia sombong dengan pemahaman agama. Saya bilang ini takabur, ilmu takabur sudah apa ini sombong sedikit kan. Ada gitu Pak, ini tugas penyuluh agama ini jangan pulang gara-gara azan maghrib, azan Jumat, salawat. Orang bertengkar Pak, kita tak bisa damaikan karena penyuluh itu bagian dari masalah juga kadang-kadang. Artinya penghulu, kepala KUA, penyuluh agama, takmir masjid itu selayaknya menjadi bagian dari orang yang menyelesaikan masalah. Jangan bapak-bapak dan ibu sekalian menjadi masalah. Kita ini mengurus orang, jangan jadi urusan. Jangan ada penyuluh jadi urusan. Urusan saya itu pagi-pagi subuh ketemu penyuluh agama pakai singlet, pakai celana pendek, ngantar istrinya belanja sayur. Dan itu ribut di RT. Jadi urusan Pak. Apa penyuluh? Orang ngomong itu pegawai Kementerian Agama Pak. Apa Pak katanya? Bahasa kami itu kan kayak preman. Apa penyuluh agama? Anak buah bapak. Apa? Belanja. Pakai celana pendek, welir muda kesinglet pula Pak. Enak kalau putih Pak. Jadi saya coba Pak. Kapan nanti ini? Ketemu Pak. Ada kan jadi urusan Pak. Saya panggil, jadi penyuluh beda.
Preman pasar aja kan, ada apa-apa kayak gini kan, beda dengan kayak kopiah kan. Nah ini etika yang seperti ini kita perbaiki, kita usahakan yang selama ini sudah baik, tolong ditingkatkan lagi. Yang terakhir, saya berharap tolong bekerja dengan baik, taati semua regulasi, dan kami sudah banyak disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Sekira model Menteri Agama kita ini kita tahu semua. Beliau ini ulama besar. Wakil Menteri Agama juga ulama besar. Tolonglah kita takzimi beliau, dan semua pesan-pesan beliau itu tolong disampaikan. Saya sadar betul lah saya boleh sampaikan, semestinya pegawai Kementerian Agama itu, terutama yang pejabat-pejabatnya, puasalah Senin Kemis. Benar itu Pak. Mestinya di Kemenagnya nih Pak Jur, termasuk di Kanwil itu, kitanya ada berbuka puasa Senin Kemis, buka puasa bersama ya. Saya sadar kemarin saya panggil KBKB, ngomong Pak Riyadul, Pak Hussein, Bang, kan orang ini umurnya di atas saya semua. Bang, benar juga Pak kata Pak Menteri. Memang dia ulama, Bang. Cuma kita ini puasa Senin Kemis, besok Senin ini Pak Hussein bandarnya kita buka bersama. Benar juga Pak ya, kan kita ini manggai semua puasa. Saya udah tahu saya di sini yang rajin puasa tuh Pak Rizal, Pak Nasir, Pak Nasir, Anang Bas. Nah bolehlah ini kebiasaan ini dia kan Pak, dibudayakan. Sholat duha bukan tak ada, banyak kawan kita yang sholat duha, tapi sebenarnya kalau kita promosi kan tak apa-apa. Ayo sholat Tuhan. Di kantornya juga begitu. Kita ke depan nih, ikuti Pak Menteri. Saya tak sebaik itulah Pak. Tapi rasa-rasanya ada juga lah yang dekat dengan kita. Minimal selama beliau jadi Menteri ini kita belajar dengan model-model. Mudah-mudahan dengan anak-anak kita nanti bisa seperti itu. Jadi tolong tambah lagi kekuatan pekerjaan kita ini dengan pekerjaan agama. Mulai dari niat ini. Jadi kepala KUA itu bukan sekedar urusan PDP, orang nikah tertulis, bukan itu, bukan hanya itu. Itu bagian dari tugas kita. Tapi Bapak mengkomandoi bagaimana orang sekecamatan itu menjadi masyarakat yang religius, masjidnya berisi, anak-anaknya terdidik, masyarakatnya betul-betul menempatkan agama itu sebagai dewa penolongnya Pak. Bilang dengan orang nih, Pak, setelah Bapak itu melaut, nyangkul, ngojek, berdagang, jadi pegawai, masuk ke masjid, akor dengan Tuhan Pak, dengan bahasa orang katanya dakwah. Saya bilang itu, masuk ke masjid, lapor ya Allah, apa yang nak diminta Allah. Mudah-mudahan masyarakatnya tenang Pak, karena rezeki dia bisa menyekolahkan anaknya, bisa mengobati keluarganya sakit. Dalam suasana yang tenang itu rezekinya datang. Bapak percaya tak percayalah, ini besar pengaruhnya Pak terhadap masyarakat. Nah, tugas kita itu Pak ya. Kalau masalah model buku nikah, berubah model, itu tak usah lah saya sampai. Itu apa? Tak ada yang aneh Pak. Mulai dari zaman kita jadi kawal. Dulu sulit lagi Pak. Saya mohon maaf, tulisan saya ini bagus Pak. Maaf ya, gak sombong dikit. Saya ini tukang tulis buku nikah.
bulan tuh 100 hari, sampai ke NB nya saya nulis Pak. Kadang-kadang kalau kau nih dibagi, kita duit kadang-kadang setoran ke dia semua kan keluar kan. Mesti ingat lah ya ini kan. Itulah keluhan anak bapak kalau kau itu kan. Jadi bapak pergi untuk itu mobil itu dalam hati penghulunya Pak. Sampai ini ke bapak yang Pak RT sini. Soalnya balik bapak aja. Kopi pun tak ada katanya kan. Itu Pak Like. Ini kerja kita gimana dulu. Oke ya. Saya kira saya sengaja hari ini karena saya kemarin kemalaman balik menyeberang. Tapi saya tinggal di Tanjung Pinang Pak. Saya bukan tinggal di Batam. Jadi kalau bapak-bapak ke Tanjung Pinang, ke rumah aja. Insya Allah saya pindah rumah Bu. Insya Allah bulan depan pindah rumah. Saya agak cari halamannya agak luas supaya pegawai-pegawai Kementerian Agama ini bisa ke rumah kunjung, dan saya membuka diri lah. Kan bukan orang sini sebenarnya kan. Saya kira keluarga utama saya di sini ini ya pegawai Kemenak Pak. Jadi kalau bapak-bapak ke Tanjung Pinang mampir aja ada apa-apa. Ketemu tak ketemu lah saya ini kan. Kalau kanwil kan beda Pak. Agak payah ketemu kan. Nah, cuman ke rumahnya ada apa-apa atau ke kantor aja ada apa-apa. Itu kantor milik umum. Dan jangan Anda ke kepala kawan yang tak tahu ruangan kanwilnya di mana. Nanti ke kanwil tak tahu juga itu belakang padang di mana. Nah saya berusaha, mudah-mudahan kita sehat. Saya akan berusaha mengunjungi kawan-kawan minimal di kabupaten kota, dan mudah-mudahan ke depan kita bekerja dengan baik. Yang terakhir inilah 3 kali ini, tolong perbaiki, pertahankan yang baik komunikasi dengan pihak siapapun agar jangan pekerjaan kita ini diserang-serang terus Pak. Komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian terapkanlah prinsip-prinsip integritas, kejujuran, keikhlasan dalam bekerja. Tolong hindari betul hal-hal yang berbau korupsi dan gratifikasi. Ya, saya semua ngomong apa saya catat. Artinya emang kita duduk sebagai pelayan masyarakat, pelayan agama, ya, kita kembali kepada kita yang sudah selama ini kita buat, tolong dipertahankan yang baik dan lebih ditingkatkan menuju rahmatan lil alamin. Dan juga kepada seluruh Bapak Ketua, penghulu, penyuluh, ya, untuk sama-sama kita bekerja untuk yang lebih baik. Ya, apapun dari sampai memandikan jenazah, sholat luar biasa, kita kembali kepada ajaran kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama tentunya kita tutup acara ini sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tentunya terus bermusyawarah dalam salaman. Semoga kita semua diberikan rezeki dan panjang umur serta bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.